Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Alhamdulillah bisa kembali lagi bangun di jam 4 pagi, lanjut mandi, terus melakukan kegiatan yang lain, lanjut langsung ke dapur untuk mempersiapkan bekal suami dan buat makan saya seharian. Menu hari ini seperti biasa yang simple aja, dan kalau teman-teman lihat mungkin udah bisa nebak kalau ini hari ini. Hari ini saya rencananya mau bikin sayur sop ya teman-teman. Terus untuk lauknya saya mau goreng tahu, tapi tahunya ini mau saya balurin sama tepung dari ayam Kentucky gitu ya. Walaupun bukan ayam goreng tapi tahu terus dilumurin sama tepung Kentucky, insya Allah rasanya bisa mewakili kalau pengen makan ayam Kentucky gitu ya. Dan gimana kabarnya buat teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dicukupkan segala kebutuhannya, dilancarkan segala urusannya. Pokoknya insya Allah semoga yang menjadi hajat teman-teman semua Allah kabulkan. Amin. Untuk bumbunya saya nggak pakai bumbu instan kayak biasanya. Ini saya lagi marut bawang putih, jadi bumbunya cuma pakai bawang putih sama lada aja nanti, lada bubuk. Terus ini bawang putihnya saya parut aja biar simple. Buat teman-teman yang seandainya nonton video saya sambil makan siang, karena biasanya videonya saya upload di jam 12 siang. Nah, teman-teman bisa share nih hari ini makan apa, pakai masakan sendiri kah atau beli, karena lagi nggak mood untuk masak, boleh di-share di kolom komentar, siapa tahu aja bisa jadi ide masakan saya. Tapi seperti biasa yang simple-simple aja gitu ya. Karena kemampuan saya masak ya cuma segitu-segitu aja. Nah, untuk bumbunya tadi udah beres, terus juga udah selesai dipotong-potongin ya teman-teman. Ini lanjut mau saya proses masaknya. Nah, tadi saya udah manasin minyak goreng, pakai minyak goreng secukupnya aja. Lanjut ini mau saya tumis untuk bawang putihnya. Dan saya juga mau cerita sedikit nih, karena di 2 video saya sebelumnya itu saya cerita ya teman-teman kalau saya tuh udah nggak jualan lagi karena ada pelarangan jualan di pantry di kantor, tempat biasa saya naruh jualan saya. Nah, beberapa hari setelah pelarangan itu saya tetap nekat teman-teman untuk jualan, tapi kali ini jualannya tuh nggak di pantry lagi atau nggak di display di meja. Ini jualannya tuh kayak black market. Pasar gelap gitu ya teman-teman. Ini tuh ya disimpan aja gitu sama suami, dan biasanya kita manfaatin untuk promonya tuh di WA grupnya suami atau di WA statusnya suami dan saya, terus di Instagram saya gitu ya teman-teman. Karena kan saya dulu juga mantan kerja di situ, jadi beberapa teman saya juga ada yang follow Instagram saya atau yang berteman dengan saya di WhatsApp gitu. Jadi biasanya saya promo di situ. Jadi seandainya ada teman-teman saya atau teman-temannya suami yang mau beli dagangan saya, jadi bisa tahu gitu. Tapi memang biar nggak terlalu nampak gitu kalau saya jualan dan takutnya suami kena teguran gitu dari atasannya, jadi yang saya bawa dan suami bawa itu tuh nggak terlalu banyak dibanding dengan yang jualan dulu-dulu gitu ya teman-teman. Tapi setidaknya alhamdulillah sedikit banyaknya tetap disyukuri, dan alhamdulillah insya Allah berkah, terus juga bisa buat tambah-tambah, buat jajan saya, pokoknya buat bantu perekonomian keluarga. Oke, itu tadi update terkini tentang perdagangan saya, jualan saya teman-teman. Nah, lanjut lagi ke video ya teman-teman. Kalau saya tuh biasanya untuk masak sayur atau apapun yang saya masak tuh biasanya jarang banget yang bertahap gitu ya teman-teman. Misalkan wortel dulu kah atau kentang dulu, yang mana yang lebih mateng, mana yang lama mateng, yang kayak gitu-gitu deh. Saya tuh jarang banget untuk proses masak kayak gitu. Biasanya langsung saya masukin sekaligus kayak gini ya teman-teman. Terus tadi untuk biasanya seasoningnya tuh udah garam, gula, dan kaldu ayam. Dan lanjut ini ya teman-teman, saya lanjut untuk bikin tahu gorengnya. Untuk tahu gorengnya sama kayak ayam Kentucky gitu ya teman-teman, saya pakai tepung basah dan dilumurin baru sama tepung keringnya, jadi kayak biar crispy-nya prosesnya sama aja gitu kayak ayam. Cuman memang kalau proses gorengnya juga nggak akan selama kayak goreng ayam, karena kalau untuk tahu itu kan pada dasarnya udah mateng gitu ya, terus tinggal dikeringin aja. Dan alhamdulillah untuk proses pertepungannya menepunginya udah selesai, tinggal digoreng aja. Pokoknya alhamdulillah masak kayak gini simple aja, tapi ya sesimpelnya itu ya butuh waktu hampir 1 jam juga sih. Karena ya itu prosesnya kadang juga kepotong sama sholat subuh dulu gitu ya teman-teman.
Enaknya belanja mingguan atau belanja sekaligus banyak gitu ya teman-teman. Enaknya tuh kayak gini, kalau subuh-subuh tuh udah bisa masak, jadi udah pagi-pagi udah mateng, kalau lapar tinggal makan. Tapi kalau nggak punya stok di kulkas untuk jadi bahan masakan tuh biasanya ribet gitu nungguin tukang sayur dulu. Apalagi kalau di tempat saya tukang sayur tuh datangnya siang. Kadang tuh paling pagi ya itu datangnya tuh jam 9, tapi lebih siang lagi ada yang jam 12, ada yang jam 1. Mungkin dia keliling ke komplek yang lain dulu gitu ya, baru nanti sisanya sejalan mau pulang baru lewatin komplek perumahan saya gitu kali ya. Jadi makanya saya agak lebih senang tuh daripada nunggu-nunggu tukang sayur gitu kan ya, lebih baik nyetok gitu walaupun nggak terlalu banyak. Setidaknya subuh-subuh tuh saya udah bisa proses masak, dan paginya suami berangkat juga udah selesai, udah ready gitu untuk dibawa. Atau kalaupun saya lapar tinggal makan. Nggak perlu nunggu abang-abang sayur lagi. Alhamdulillah untuk goreng tahunya udah selesai. Nah ini lanjut, karena sayur sop terus juga lauknya tahu goreng, kalau nggak ada sambal tuh kayak nggak seru gitu ya teman-teman. Nggak ada pedes-pedesannya, jadi kayak hambar aja, ntar jadi kayak makanan rumah sakit gitu ya. Jadilah saya mau bikin sambal biar ada pedes-pedesannya. Dan lagi-lagi karena lagi seneng sama sambal kecap, jadi sambal kali ini yang mau saya bikin yaitu sambal kecap aja, karena juga gampang, simple, terus nggak perlu pakai terasi. Soalnya kalau pakai terasi, pagi-pagi goreng terasi tuh aromanya menyeruak ke penjuru desa. Jadi buat saya ya udahlah, ini sambal kecap tuh udah paling mantap untuk saat ini. Lagian juga lagi seneng-senengnya pakai sambal kecap karena lagi baru bisa bikin sambal kecap. Udah ya, pembahasan sambal kecap udah cukup di video sebelumnya. Terlalu annoying banget ya kalau dengerin saya ngomong sambal kecap tuh gini, enaknya gini. Sok ngajarin lagi. Oke, lanjut, ini saya goreng dulu ya teman-teman untuk cabai bawangnya. Dan adakah di sini yang sama kayak saya, yang elap-elap walaupun lagi masih proses masak, apalagi kompor masih nyala kayak gini, tapi udah elap-elap meja dapur, elap-elap kompor gitu. Nggak jarang juga tangan yang nyenggol panci panas, wajan panas gitu. Tapi tetap aja nggak tahu kenapa kayak nggak bisa terkendali gitu, maunya dilap-lapin gitu. Walaupun nanti tetap masih ada cipratan minyak kotor gitu, tapi nggak tahu kenapa kayak daripada nganggur saya lap-lapin aja. Kalau ada yang sama kita tos. Alhamdulillah untuk cabenya ini nggak perlu waktu lama ya teman-teman untuk ngegorengnya, jadi kayak cuman serengan wae lewatan gitu. Lanjut, ini saya mau ulek-ulek aja ya teman-teman. Alhamdulillah sesimpel itu, terus insya Allah rasanya juga nikmat. Udah cukup, nggak usah panjang kali lebar lagi Yulia untuk bahas sambal kecap. Karena saya kemarin ngedengerin video saya ngebahas sambal kecap tuh kayak, iya apaan sih panjang banget ngebahas sambal kecap. Udah, sekarang udah stop ya. Oke ya teman-teman, ini untuk cabenya udah mateng. Menurut saya nggak usah terlalu mateng, diulang lagi kan. Terus barusan saya kasih garam. Lanjut saya ulek, nanti kalau udah hampir hampir halus, tinggal ditambahin kecap. Kalau kurang kaldu ayam tinggal kasih kaldu ayam. Alhamdulillah untuk masakannya hari ini udah matang semua. Sayur sopnya udah ready, tahu gorengnya alhamdulillah kriuk, terus juga sambal kecapnya juga udah mantap. Dan lanjut, ini saya setelah suami berangkat kerja, saya ngerebus air karena saya mau ngebersihin tungku kompor. Jadi tungku kompor saya tuh banyak banget keraknya. Jadi sebenarnya tuh keraknya tuh terjadi keraknya tuh banyak karena biasanya kayak misalkan suami masak gitu, dia biasanya tuh kayak suka bikin minuman yang direbus airnya, terus atau juga kadang dia bikin mie instan gitu. Nah itu tuh biasanya tuh dia pakai api yang besar, terus juga kalau udah apinya besar terus dia meluap-luap jadinya luber gitu. Nah itu jatuh ke tungku kompornya. Nah itu yang biasanya yang bikin si tungku kompornya itu jadi berkerak, dan saya udah nyoba berkali-kali ngebersihin dia pakai kawat yang biasa buat nyuci panci gitu ya teman-teman, dan itu tuh nggak bisa hilang gitu. Nah ini saya coba pakai baking soda karena alhamdulillah suami ngebawain dari kantor. Jadi kemarin katanya ada program masak-masak dari yang bawain acaranya tuh Kaisang. Nah itu ada pakai baking soda. Nah itu baking sodanya tuh masih sisa, belum dibuka. Terus nanya mau nggak baking soda nih dikasih gitu.
Terus ya udah saya bilang alhamdulillah, karena aslinya tuh baking soda mahal gitu ya teman-teman untuk yang merek Hammer itu, jadinya saya seneng banget. Nah ini nggak saya pakai masak, tapi mau saya pakai buat bersih-bersih aja, karena baking soda biasanya juga buat nyuci pakaian, apalagi ada noda membandel atau ada aroma yang menyengat gitu yang susah hilang, pakai baking soda tuh bisa gitu untuk cepet hilangnya. Terus ini juga saya coba untuk tungkunya. Alhamdulillah sih untuk lemak-lemaknya terangkat, tapi untuk keraknya nggak bisa hilang. Nah ini alhamdulillah untuk cucian pakaian saya juga udah beres. Terus saya ngejemurin di bagian sini, karena menurut perakiraan cuaca tuh hari ini akan turun hujan terus. Dan alhamdulillah sesuai perakiraan cuaca emang turun hujan ya teman-teman. Dan seandainya teman-teman bisa lihat ini tuh di sini lagi berkabut banget. Walaupun sih memang kalau dilihat dari kamera tuh nggak terlalu kelihatan gitu berkabutnya. Aslinya kalau dari pandangan mata, beneran berkabut kayak lagi jam berapa ya? Mungkin jam 3 pagi gitu kali ya. Aslinya sih ini tuh udah sekitar jam 9 atau jam 8-an gitu. Dan ini saya lanjut lagi kegiatan saya di dapur, karena saya mau sekalian ngebersihin kompornya dan juga meja dapurnya, sekalian dinding-dinding yang tadi habis dipakai masak. Alhamdulillah juga nggak terlalu kotor sih ya teman-teman, karena hampir setiap hari saya lap-lap untuk kompornya, meja kompornya juga kayak gini, terus juga dindingnya. Jadi kalau rutin dibersihin insya Allah nggak kotornya nggak terlalu membandel banget gitu ya teman-teman dengan lemak-lemak minyaknya. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, udah nemenin saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf ya teman-teman jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.